Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam niko malam ke-9 Muharram awak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata protokol tadi pertama kali kami. Biasanya kalau pertama sebut rumah kuku lu katanya. Jadi tapi pernah siko khutbah Jumat. Khutbah pernah. Tapi kalau untuk pengajian malam memang betul pertama kali. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa waktu itu berjalan. Tanpa terasa seiring berjalannya waktu. Potong tanggal 1 Muharram, kawasan malam kola malam ke-9. Memang cepatnya waktu itu sudah diingat-ingatkan oleh Nabi dulu. 1000 tahun yang silam Nabi wa lama. Sayati zaman akan datang masa, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, wa yataqarrabaz zaman. Waktu itu terasa cepat. Lama Rasul enggak capek. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu aso sehari aso sajam, sajam aso cakubo. Waktu sudah merasa enggak? Dulu sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kini aku dicopek aso. Dulu jam 9 malam dulu ya mak. Lalu lu awak kene-kene kemana mak? Ya dia. Apalagi lah bunyi dunia dalam berita. Abi dunia dalam beritanya. Enggak antul. Kau berarti enggak orang marah. Berarti ambo kau dulu. Abi dah mak dunia dalam beritanya. Mana yang monggok berarti uang mulai turun. Apa abi Pak ya? Dunia dalam berita. Kau nantu ya kan? Karena umum paji bau. Nah, kau sana awak latu sana Pak. Jadi kalau tuan tu dunia dalam berita, berarti kau sana uang kamu aja loh, termasuk ambo. Kalau lolok aja 9, lebau miam awak lolok lah. Kini paji kini termasuk anak awak, Pak Silau bisa boleh lu lolok lepak. Jam 2 boleh, all boleh. Tapi waktu itu terasa begitu cepat berlalu. Makanya kata Nabi tadi, sudah terasa sekarang. Kemudian kata Rasulullah, pasar akan mudah diakses. Kan dia duduk dalam kamar mak, Suagi tibor pakai, iya dia, siko ceniko aja nya.
Sama sen diulak kan ya. Tempe ambo diulak temu ni tu jo. Sekejap mau paket mudah Pak. Nah, sudah terasa. Jadi kini 1447 Hijriah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tasolah sampai masuk itu kata Rasulullah. Ini sudah kita rasakan. Maka pesannya perbaiki amal ibadah kita terutama sholat. Jago sholat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Karena zamannya sudah berbeda. Tak tasur mak kini potong bu 1446 nuah kini lah 1447 sebuah tahun lain 1448 tak tasur tak terasa. Begitulah cepatnya waktu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal Muharram ini tentu yang akan bicarakan pada malam hari ini, jadikanlah momentum tahun Hijriah ini untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Walaupun dunia semakin tengok kacau Pak. Tengok di Timur Tengah, sudah kacau. Terjadi hari ini semua itu. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1447 berarti matematikanya usia awak umur awak lah bertambah. Bertambah Pak secara matematik. 6 tambah cik 7, 60 tambah cik 61 bertambah. Tapi pada hakikatnya itu adalah berkurang. Artinya jatah hidup di dunia kola berkurang. Makanya di usia waktu ini kok umur itu adalah hak prerogatif Allah. Bapo yang lebih mungkin tentu dewa. Tentu dewa Pak. Tapi bapo nanti tidak tentu dewa. Karena setiap kita itu ada batasnya. Wopo julama asal banyamu ada bate. Asal banyamu ada bate. Ndak awak juro Pak. Yang banyamu tu banyak. Ayam banyamu juru. Kobo banyamu juru ada bate. Tumbuh-tumbuhan. Tu sawit apa tanam tu. Gota yang tanam tu. Banyamu tu. Tapi tiba masanya nggak mau mati betobang Pak Gotaru, yo Gotana muwa, berganti jo, jo sawit, muwa lo sawit diganti jo, cukota, itulah yang kojo. Ada macam itu tempat ber Pak, kotu mahi Gota nanam Gota sudah, lihat tanah saja ni tanam juga Gota, lihat tanah saja ni tanam jo, Gota. Tu nago sawit, mahi Gota, tu nago naya go sawit bertumbang Gota, bertanam sawit. Aduh sawit tadi, dah turun pulau go sawit. Itulah go. Itu terlalu mengikuti hawa nafsu namanya. Tidak konsisten, bahasa agamanya tidak istiqomah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya itu ada batasnya. Begitu juga dengan Allah. Makanya Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur ini adalah salah satu yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Dalam hadis Imam Tirmizi, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Salah satunya an umrihi fima afna. Pada hari kiamat kelak kata Rasulullah, tidak akan bergerak setapak pun telapak kaki anak Adam kok. Awak ku anak cucu Adam kok Pak. Kata Rasul, biak padusi, biak laki-laki tidak akan bergerak setapak sebelum dia menyelesaikan pertanyaan kata Rasul. Termasuk salah satunya umur. Umur itu bisa panjang Pak,
Tapi kalau usia enggak. Kalau usia itu lebih tuh 60 aku. Umur itu Imam An-Nawawi itu sampai kini duit je Pak. Kenapa dia hidup? Padahal di usia 30 udah meninggalnya. Karangan-karangan Imam An-Nawawi sampai kini dipakai Pak di pesantren, pondok pesantren, dipakai. Jadi dibaca orang kita tahu, sampai juga pahala kayaknya. Tapi itu namanya umur yang panjang. Jadi makanya berbuat baiklah sekalipun tidak ada lepak laba satu badan awak ko jasad awak ko dengan tanah, tapi perbuatan baik masih diiringi uang di dunia, maka umur kita masih panjang. Tapi kalau usia itu angkonya ada yang 50 mati habis, ada yang 60 habis. Kalau Nabi Muhammad bunyi kan 63 habis. Nah itu usia batas. Tapi kalau umur bisa walaupun awak laba satu jasad dengan tanah, tapi umurku masih hidup. Dengan kebaikan-kebaikan yang awak lakukan, maka disobi doang. Maksudnya artinya, karena Imam An-Nawawi bukunya dipakai doang. Seperti bukunya Riyadus Shalihin, Al-Azkar, banyak kitab-kitabnya. Hadis Arba'in, berarti sampai pahala kayaknya tuh. Makanya kata Rasulullah tadi, umur itu akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya ketika ruh masih bersatu dengan jasad, ketika awak dia bisa cenoko Pak karena ada roh dalam kogo lemak. Kalau ndak lei roh dia ndak sama pojo le kan dia bisa awak maunju, bisa awak basandau, bisa awak kamasaji, bisa ambo ceniko. Karena masih ada roh. Tapi kalau sudah roh itu diangkat, diambil oleh Allah, habis. Makanya ketika roh masih bersatu dengan jasad, gunakanlah kesempatan itu sebaiknya. Sebelum nanti datang masuknya roh berpisah dengan jasad. Karena roh berpisah dengan jasad itu awak kenal dengan kematian. Kematian itu tidak menunggu tua. Yang dalam pawi alun sampai umur lah meninggal. Iya dia lahir kata dunia bisa meninggal. Di usia anak-anak meninggal. Di usia remaja meninggal juga. Ibarat kami mumbang oye jo nan piawan oye jo yang muda cilok diuang. Yang tua losak jo. Kan dia. Nah, itulah ibaratnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi terus umur yang Allah bagi awak dengan kebaikan-kebaikan. Contohnya seperti ini termasuk dari bagian kebaikan. Walaupun banyak godaan, jangan pilih kau. Apa kamu soji itu rekene kamu soji. Itu godaan tuh. Makanya dalam badan awak kan kadang-kadang dihantui. Yang malaikat nyuwopai. Yang setan togang deh. Kata malaikat, "Pailah bilo jule. Labaun tanah bilo jule." Kata setan, "Yan pailah. Itu tahu ko jin." Ndak banyak-banyak. Nyampai komai go Pak, malangkah kaki yo pahando. Komai go mak. Kamu wajib melangkah. Kamu wajib itu kaki kanan kata Rasulullah mengangkat derajat awak, kaki kiri menghapus kesalahan. Itu togang dek setan. Nyo setan kan omu nih mau awak su. Nyo bakawan nyo su. Setan lo pokok jo nyak mancai kawan. Mancai kawan di mana kyo? Di tompeknya. Nah, jadi ini yang pertama Pak di awal Muharram tahun baru Hijriah. Umur yang Allah sisanya yang berbeda awak gunakan sebaiknya. Jangan yang muda jangan merasuk. Dan masih hidup 10 tahun lagi, dan masih hidup 20 tahun lagi, dan masih hidup 30 tahun tule Pak. Tule. Karena yang tadi sudah saya katakan, yang namanya umur itu adalah rahasia ilahi. Rahasia Allah. Yang tentu di awaknya mak yang lata pakai. Beda mak yang tak pakai, berapa yang tak pakai? Alah 50.
60 lah, 70 lah. Yang tinggi apa? Berapa yang tinggi lah? Kalau di beto di amat kalau yang tinggi kau, kita makan nasi kau leh. Tak kata makan ya Pak. Kalau di beto adalah Ta'ala mak. Orang tinggi seminggu leh. Dan cayo posojo pasti ponu. Tak kata makan nasi kebun sawit tinggi tu Pak. Tak kata boleh keramba, apa boleh tobik. Tapi itulah sayang Allah Ta'ala. Tak di beto. Tak di beto supaya kita berhati. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini umur ya. Kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal Muharram tahun baru ini tidak lepas dengan waktu. Waktu Allah banyak bersumpah dengan waktu. Banyak Allah bersumpah. Dari 24 jam itu bersumpah. Sebelum datang subuh Allah bersumpah wal fajr walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 kata Allah. Selepas Allah bersumpah dengan fajar, waktu fajar masuk waktu subuh, Allah pun bersumpah was-subhi ila tanaffas, demi waktu subuh kata Allah. Subuh kok bori kok Pak. Tidak akan sama banyak uang subuh dengan magawi nasol. Si kok mana banyak magawi pada subuh Pak. Woi, mana banyak lah. Banyak subuh lah. Allahu Akbar. Luar biasa. Kalau banyak subuh daripada magawi lah Pak. Atau subuh lah contoh solat ayayonya. Merdeka Palestina bentoleng. Jujur jawab, mana banyak subuh di masjid kau daripada magaib? Hah? Mana banyak uang? Magaib banyak. Subuh tinggal uang lah. Mana banyak rakaat? Rakaat lah. Mana banyak? Magaib apa? Subuh? Boy, nanti tiga kau sebenarnya kau tak? Tiga kan tiga. Yang saya cik subuh duanya. Siapa pun yang ngenek kau ngenek, yang ngenek rakaat ngenek uang. Godang pahala situ. Godang pahala. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sholat subuh berjamaah itu hidupnya itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun bersumpah dengan waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Maka kalau orang yang bangun subuh, salat subuh berjamaah, apa kata Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, itu doa Nabi itu Pak. Kalau Nabi yang berdoa, ditolak ada di Tuhan. Kalau awak berdoa, kelah ditolak di Tuhan. Di dosa banyak, salawat banyak. Awak dengan tetangga tak belok ke dia. Tapi kalau Nabi, doa Nabi yang jauh subuh ke masjid subuh rumah, doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat dan yang di waktu subuh. Jadi waktu subuh bangun ke masjidnya, berkahi dia ya Allah. Tapi tidak, kalau Nabi meminta uang yang lolok, tak didoang dia. Uang yang bakawu tak didoang dia. Jadi kalau ingin kita dapat doa Nabi, dapat keberkahan di subuh, maka pailah ke masjid subuh. Kalau tidak dapat, peganglah salimut balik, lolok balik, nak kena dapat. Kini tergantung dia awak. Amak pilih mana? Mau doa Nabi, berkah Nabi atau tidak mau? Yang dicaidikan kan keberkahan kan? Nabi doa Eropa. Nabi doa umatnya dia kalau yang jago subuh. Jadi tergantung lah disompen. Kalau Nabi mendoa uang yang umatnya jago subuh, sholat subuh berjamaah saja, ini pilih yang mana? Tentu dia tiawak. Tentu pilih yang ingin dapat berkah dari doa Nabi. Maka berusaha. Memang berat, tapi pahalanya godang pahala subuh. Allah pun bersumpah was-subhi idza tanaffas.
Kemudian subuh berlalu, masuk waktu duha. Lihat ya, bersumpah enggak Allah, wadduha, demi waktu. Banyak orang main-main ke duha. Di subuh, waktu subuh lolok, waktu duha banyak orang lalai. Kenapa? Karena sibuk dan bakojo, sibuk bakojo. Dan di kantor, sibuk di kantor. Dan di ladang, sibuk di ladang. Tidak sampai salat duha. Makanya kita sempatkan waktu duha sebelum zuhur itu, duha minimal segenek-geneknya 2 rakaat. Jadilah. Tapi banyak kata Allah orang yang main-main di waktu duha. Tak sempat di ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah waktu duha berlalu, tagincu pulau matahari. Tagincu matahari berarti tandanya waktu zuhur telah masuk. Wan nahari idza tajalla. Demi waktu siang apabila telah terang benderang. Berlalu siang, masuk pula waktu asar. Bersumpahkah Allah dengan waktu asar? Wal as, apalnya? Mungkin tak apal tu ayat-ayat sembahyang tu. Wal asri inna a'tayna kul. Tu nak kan apa dia awak tu? Dia nak nyabut uang dah, nak sabut. Boleh nyabut uang, ambol sabut. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Waktu asar dulu sonjor Pak. Ibarat awak ala dokek no. Lah dokek ke mana? Oi. Dokek ke mana? Waktu subuh pagi baru ha. Waktu duha agak gini lah. Walau waktu siang, itulah badagak. Lah waktu asar, tu ndak lalu Pak, lah dokek lah sonjor masuk walam. Tabuan mati. Wal laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila telah gelap gulita. Bersumpah saudara Allah Ta'ala dengan waktu. Sumpah kan? Dari subuh, dari fajar, subuh, duha, siang, asar sampai tenggelam matahari. Bersumpah Allah Ta'ala. Itulah waktu. Waktu itu kan ada waktu masa lalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan. Tapi yang tak tentu di awal itu adalah waktu yang akan datang. Kalau waktu lalu bisa awak konang-konang. Kalau waktu sekarang kia contoh kini yang apa awak buat kini waktu sekarang. Dan waktu yang akan datang itulah yang tak tentu di awal. Makanya sesuatu yang akan datang itu tidak bisa. Makanya kalau ada sesuatu yang akan datang kan dia jurek di Allah Ta'ala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Jangan kalian menyebut sesuatu yang untuk besok kecuali kalian dahului dengan kalimat insya. Itu cuma itu. Kalau lah yang sudah, alhamdulillah. Jadi jangan dibolyong. Jadi kalau berjanji wak juang mak, berjanji wak juang pak, besok payah wak ye, insyaallah payah. Jangan langsung sok pagi payah wak. Nah, ada yang bisa menjamin awak kan sedikit sampai pagi roh pak. Makanya diajar di Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Surah Kahfi tadi itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Ini artinya biasakan lisan awak kalau untuk mengatakan sesuatu yang akan datang itu biasakan selalu iringi dengan kalimat insyaallah. Jangan lupa rumah. Bentuknya sepele tapi tidak bisa. Jangan minggu su'leh. Jangan langsung pagi, tidak ada yang bisa menjamin awak akan hidup. Ada, siapa yang bisa menjamin? Tidak kan ada orang yang menjamin hanya Allah. Makanya janganlah sekali-sekali mengatakan untuk iswa'ru kecuali awak iringi dengan kalimat insyaallah.
Kalau yang sudah terjadi, alhamdulillah. Sudah maju, alhamdulillah lah sudah. Yang sahabat lah sudah maju, insya Allah sudah. Yang lah sudah umaru tabah. Jadi sahabat itu nyum kalau bantu lah sudah berarti alhamdulillah. Kalau ulun terjadi le, insya Allah. Biasakan mengucapkan itu. Itu langsung Al-Qur'annya bu ilmu adonyo yang disuek yang amak waco te petang kami malam Jumat tu. Adonnya di surat Al-Kahfi. Itu bukan hadis, itu langsung surah Al-Kahfi. Jadi biasakan itu. Nah, jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya waktu yang Allah kasih kini kau yang tentu di awak kini, yang terjadi kini, yang sudah terjadi, dan yang tak tentu di awak apa yang terjadi, yang akan datang. Itulah waktu. Dan waktu ini Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kata Umar bin Khattab, al-waktu kasyai. Waktu itu colok pedang. Kalau kata orang putih, ada yang nak orang putih aja, orang barat. Time is money. Pip. Apa ni? Waktu tu. Hui. Apa waktu turunnya? Piti. Piti nak jawab eh? Itu kata orang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di momentum tahun baru ini Bapak Ibu sekalian, awal Muharram ini, muawak lelong ibadah. Ibadah itu hubungan kita dengan Allah. Karena ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti sholat. Telah dituntun diadu langsung oleh Allah dan Rasul. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur sampai puasa bulan Ramadan yang wajib. Dimulainya itu namanya ibadah mahdhah. Kemudian ada juga ibadah yang ghairu mahdhah. Contoh, apa pagi kadari umpama mencari nafkah dengan niat untuk menghidupi, memberi nafkah anak bini awak. Itu ibadah tuh. Kalau kita niatkan karena Allah. Tapi tidak mahdhah, ghairu mahdhah. Amak yang tujuh, apa kadari, apa kabun, amak ngapo memerasi rumah, menyapu rumah, memasak. Amak niatkan untuk ibadah, itu Bapak namanya ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, ini sholat tadi, puasa, itu namanya mahdhah. Jadi muawak lelong. Kita perbaiki sholat. Karena ibadah ini hubungan awak dengan Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kadang-kadang kita dalam sholat itu banyak yang menghantui Pak. Ketika takbiratul ihram ta'angkat Allahu Akbar, kita konang sodolen Pak. Apalagi ama-ama piti yang sholat otak, nah itu bos semayang katakan, bosan di bawah bantai, kunci lang Allahu Akbar takonang. Kenapa? Karena dirasuk oleh syaitan. Maka sebelum kita sholat itu Pak, dianjurkan baca qul a'udzu birabbil malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, supaya ya sholat itu Pak, tidak baca coba jalan di hati tobek. Beda Pak tobek. Pematang. Beda Pak tobek ya. Tobek itu kalau titi tobek itu tajawuk balik kata ini. Tajawuk, balik kata ini. Jangan tajawuk kawin tajawuk tu. Tajawuk dari tabik, tajawuk. Tajawuk. Kalau sikut tajawuk. Nanti bagi zuhur awak mak.
Sama-sama maju apa? Berbeza jawab apa? Kalau bahasa siko tajuwo. Kalau bahasa kami ulak tu tajuwo. Apa beda? Soci jo. Kan dia? Beza. Terserah lah, mau tajuwo, mau tajawo. Pokoknya bau tak ubah ketika solat tu tak ubah, contohnya awak menjalan di atas tobek. Tajuwo, balik kata dia. Tajuwo, balik kata dia. Tengah solat tu tak konang sebab kalau ada yang aku tak konang, balik ucapin. Tu andaikan khusyuk itu menjadi rukun solat, Pak, tapi ulama tidak mengatakan khusyuk itu rukun solat. Andaikan khusyuk itu termasuk rukun solat, banyak solat awak tidak sah. Kan dia awak ketika tak ketangkir tak konang suruh kompor tak jangan ayu tak konang je mana. Di kosan ini, di kosan kompor, awak tak semacam yuk. Kompor tak konang yuk. Nah, tapi ulama tidak mengatakan khusyuk itu hanya ruh solat, bukan rukun solat, ruh solat. Nah, jadi di awal komak mulawat, karena tujuan hidup kita ini beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jenis manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kemudian Bapak Ibu juga kita perbaiki adab dan akhlak. Karena di akhir-akhir ini, kalau dulu Pak ngasih lejo wang sogan menyokan ke Simondo, kan ya dia. Kalau dulu, kan awak biasa mandi di kampung, iya biasa mandi di kampung kamu ya. Tu mandi Simondo di Topian tu, datang awak Simondo kau bilang, tak jadi mandi dulu Pak. Dari sogan ke Simondo. Kini sameja dengan Simondo mengacau batu itu soci itu saja ada Simondo tak ada mandi. Makanya Patik Simondo Patik yang digodang dihormati, yang kenek disayang. Nah, jadi Bapak yang dirahmati, makanya di awal Muharram ini awak lebih khusyuk. Kemudian bisa juga kita untuk melakukan amal-amal sunnah seperti insyaallah puasa pada hari Asyura. Puasa pada hari Asyura. Hari Asyura jatuhnya hari apa? Hari Ahad. Berarti besok pagi tanggal 9. Kalau puasa tanggal 9 namanya puasa Tasu'ah. Tapi di masa Rasulullah hidup, Rasulullah itu puasa tanggal 10 Muharram. Dalilnya khusus. Dan ketika Rasul disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya uang Yahudi itu puasa dia tanggal 10 Rasulullah. Jadi untuk membedakan kita puasa dengan orang-orang yang Yahudi tadi, maka Rasul menyuruh sahabatnya ke tahun depan kita bedakan puasa kita dengan mereka, yaitu berpuasa di tanggal 9. Tapi sayang 1000 sayang Rasulullah lebih dulu dipanggil oleh Allah, tak jadi Rasulullah sampai umur untuk tahun depan dulu. 9 Muharram tahun depan tak sampai umur Rasulullah. Nah, itu kan ucapan Nabi. Nabi kan tak membuat karena Nabi dah meninggal. Tapi karena itu ucapan Nabi, itu juga bagian dari hadis Nabi. Makanya puasa boleh kita puasa tanggal 9. Walaupun Nabi tak membuat, ya Nabi tidak ketika telah meninggal tahun depan. Maka tapi yang disabit Rasulullah puasa Asyura 10 Muharram. Tapi supaya bisa membedakan dengan orang-orang Yahudi kan juga puasa, maka puasa tanggal 9 atau puasa setelah tanggal 10 tanggal 10. Boleh. Apalagi berada di bulan haram. Ini bulan haram ini Pak. Bulan haram kita nampak Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram. Makanya kita bulan haram ini nggak ada salahnya kita puasa. Karena ini adalah bulan yang dihormati Allah. Karena amal-amal soleh ini bulan-bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, keburukan-keburukan yang dilakukan di bulan haram juga dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Tentu Allah ingin karena puasa ini kalau puasa Arafah itu jelas dalilnya. Dalilnya dalil khusus. Langsung tunjukkan Nabi. Apa kata Nabi? Saumu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Memang disebut di Rasulullah langsung hadis. Puasa tanggal hari Arafah. Puasa tanggal 10 Asyura juga tanggal hari 10 disebut Nabi. Cuman puasa di bulan haram itu akan umum. Amal-amal soleh di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah. Memang dalilnya umum, bukan khusus. Karena puasa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Syawal tanggal 9. Kalau mau puasa boleh. Kalau enggak ingin puasa lagi mungkin tanggal 10 hari Ahad. Ini memang hukumnya puasa itu sunnah. Tentu awaknya ingin karena amalan yang wajib itu tidak sempurna Pak kalau tidak diiri dengan yang sunnah. Sama dengan sholat nih Pak, sholat maghrib awak iringi dengan sholat sunnah rawatib, ya kan? Karena setiap amal itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat wajib banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib itu wajib. Yang sunnahnya banyak, rawatib, witir, duha, tahajud itu sunnahnya tuh. Puasa pun seperti itu. Puasa yang wajib itu bulan puasa Ramadan atau puasa qadha, puasa nazar. Yang sunatnya Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa ganti-gantian itu puasa apa nama puasa ini? Puasa Nabi Daud. Haji cina tujuh. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang mana ke haji yang wajib dong? Yang mana haji yang wajib? Kalau sholat ya kok boleh sholat maghrib wajib. Setelah sholat maghrib sholat sunnah. Puasa Ramadan, ya kan? Puasa sunnahnya Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Kalau haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah? Haji yang wajib itu haji yang pertamanya Pak, sekali yang wajib dulu. Yang haji yang kedua, ketiga sampai boleh kali itu sunnah. Jadi yang wajib haji itu yang awak mengajang haji sekali itu wajibnya ke haji yang pertama. Jadi yang pertama itu wajib. Yang haji yang kedua, ketiga sampai itu sunnah. Tuh. Zakat ini tujuh. Yang wajib zakat mal, zakat fitrah. Yang sunnahnya puasa doa. Ya kan? Nah, jadi setiap amal wajib itu pasti diiringi dengan amalan sunnah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi besok pagi insyaallah tanggal 9 kalau kita ingin puasa, ingin membedakan dengan orang, kita boleh puasa besok pagi tanggal 9. Tapi tanggal 10 kita puasa Asyura dan pahala untuk menghapus dosa-dosa. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari yang bohong. Kita bersihkan majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.